Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Tit. Film ini rilis pada tahun 2007. Sebelum mulai jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan keluarga sederhana yang sedang santai di halaman rumah mereka. Keluarga ini terdiri dari si ayah yaitu Bill, si ibu yaitu Kim, dan kedua anak mereka yaitu Don dan Brad. Di saat Brad sedang mandi bersama adik tirinya yaitu Don, Brad secara iseng memasukkan jarinya ke serambi lempit Don. Dan inilah yang terjadi. Son? Let me see. Show your dad. Honey, are you okay? Don, you alright? Setelah remaja, Don bergabung dengan kelompok pantangan seksual yang bernama The Promise. Don bergabung dengan kelompok ini bersama teman dekatnya yaitu Alisa dan Phil. Dalam kelompok ini, Don menjadi juru bicaranya. Dan pada saat ini, Don memperkenalkan makna dan fungsi cincin kesucian. That's to remind you to keep your gift wrapped. Setelah selesai dengan pidatonya, Don berkenalan dengan anak baru di sekolahnya yang bernama Toby. Pada pandangan pertama, Don dan Toby saling jatuh cinta. We were best friends back home. Hi. Setelah itu, Don pun pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Don berangkat sekolah. Di sekolah, Don kena bully dengan teman-temannya. Itu dikarenakan Don bergabung dalam kelompok The Promise. Kebetulan pada hari ini Don belajar tentang alat reproduksi manusia. Di sana guru Don menutup gambar serambi lempit. Itu dilakukan karena gurunya mengatakan gambar serambi lempitnya terlihat sangat nyata. Kemudian Don mencoba menjelaskan mengenai perbedaan antara serambi lempit dan rudal. Namun teman satu kelasnya malah membuli Don. Di sanalah Toby membela Don. Dan Don pun terlihat senang atas yang dilakukan oleh Toby. Setelah pulang sekolah, Don dan kawan-kawan menonton bioskop. Kemudian Alisa dan Phil mengajak Don dan Toby ke sebuah telaga. Telaga itu tempat orang berpacaran. Dan di telaga itu terdapat sebuah gua. Sedangkan Brad setelah dewasa, ia menjadi anak yang berandalan. Dan Brad sering membawa pacarnya ke rumah orang tuanya. Saat Don pulang, ia menyempatkan diri untuk melihat ibunya. Sebelum keluar dari kamar ibunya, Don melihat TV. Dan ia melihat film monster yang mengerikan. Sebelum tidur, Don membayangkan bahwa dirinya dan Toby sudah menikah dan mereka melakukan mantap-mantap. Namun pada saat itu pula Don teringat monster yang ia lihat di TV tadi. Karena hal itu, Don pun memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, sebelum pulang sekolah, Don menelpon Toby. Don mengatakan ke Toby agar mereka berdua saling menjaga jarak. Hal itu dikarenakan Don tak ingin lebih dekat lagi dengan Toby, karena ia harus menjaga kesuciannya. Saat di rumah, Don yang sedang membaca buku, ia terganggu dengan suara pacarnya Brad. Kebetulan saat ini Brad sedang mantap-mantap dengan pacarnya. Setelah pacar Brad pergi, Don pun menegur Brad. Tak hanya itu saja, Don juga ingin memperbaiki hubungannya dengan Brad, karena selama ini mereka berdua selalu bertengkar. Namun yang terjadi, Brad malah membuat Don semakin kesal. Setelah itu Don pun pergi ke telaga, dan Don menyuruh Toby untuk datang ke telaga. Toby pun dengan cepat menghampiri Don. Di telaga itu, Don dan Toby mandi bersama, dan mereka pun beradu jigong. Setelah itu, Don masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian, Toby pun menyusul Don. Rencananya di gua itu mereka berdua ingin menghangatkan badan.
Toby yang terlanjur sange pun mencoba untuk mengajak Don mantap-mantap. Di sana Don mencoba untuk menjaga kesuciannya, namun tetap saja Toby memaksa Don. Dan inilah yang terjadi. Jerked off since Easter! Oh, it's okay. Toby pun langsung pergi entah kemana. Sedangkan Don bingung sekaligus takut karena melihat rudal Toby yang sudah putus. Setelah itu Don pun pulang. Di rumah Don masih terasa takut dan bingung. Keesokan harinya Don mengungkapkan di kelompok The Promise bahwa dirinya sudah tak suci lagi. Setelah selesai acara, Ryan mendekati Don. Kemudian Don meminta tolong ke Ryan untuk mengantarnya pulang. Setelah sampai di rumah, Ryan memberanikan diri untuk mengajak Don kencan. Don malah menganggap itu hal yang lucu. Karena belum dapat jawaban dari Don, Ryan pun memutuskan untuk kembali ke rumah Don. Namun yang menyambut Ryan malah Brad. Dan Ryan mendapat bogem mentah dari Brad. Hey, listen, man. Sedangkan Don pergi ke telaga. Di sana Don melihat ada mobil Toby. Don mengira Toby berada di dalam gua. Namun di dalam gua itu, Don malah melihat potongan rudal Toby yang dimakan seekor kepiting. Setelah itu, Don pergi ke sebuah tebing. Di sana Don membuang cincinnya karena ia merasa sudah tak suci lagi. Keesokan harinya, Don membuka kertas yang menutupi gambar serambi lempit. Setelah itu, Don mencari tahu di internet mengenai serambi lempit dentata. Serambi lempit dentata ini adalah serambi lempit bergigi. Menurut mitologi, seorang pahlawan harus bisa mengalahkan serambi lempit dentata. Don pun menjadi takut memiliki serambi lempit dentata. Karena penasaran, Don pun pergi ke dokter untuk memeriksa serambi lempitnya. Dan dokter yang menangani Don adalah seorang pria. Di saat dokter ini mengecek kelenturan serambi lempit Don, jari tangan dokter ini malah putus. Test your flexibility. Just breathe. Breathe through the... What? What's... Sedangkan Don langsung kabur ketakutan. Saat di tengah jalan, Don melihat mobil Toby dibawa oleh seorang polisi. Karena penasaran, Don pun memutuskan untuk pergi ke telaga. Di sana Don melihat bahwa jasad Toby ditemukan oleh polisi di telaga itu. Setelah sampai di rumah, Don melihat ibunya yang tergeletak di atas lantai. Sedangkan Brad dengan santainya mantap-mantap dengan pacarnya. Don pun segera menelpon ambulan. Setelah sampai di rumah sakit, Bill menyuruh Don untuk pulang beristirahat. Setelah sampai rumah, Don melihat Brad dan pacarnya yang bertengkar. Don pun ketakutan dan ia memutuskan untuk pergi ke rumah Ryan. Di sana Don curhat dengan Ryan dan Don juga menceritakan bahwa dia memiliki serambi lempit dentata. Tentu saja karena hal itu Don menjadi sangat stres dan frustasi. Disinilah Ryan memanfaatkan kesempatan ini. Setelah itu Don mandi untuk merilekskan pikirannya. Tak lama kemudian Ryan memberikan obat ke Don. Setelah itu Ryan mendekorasi kamarnya seromantis mungkin. Dan Don pun sangat senang dengan suasana kamar Ryan ini. Akhirnya yang diinginkan Ryan pun terjadi. Mereka pun mantap-mantap. Dan rudal Ryan pun baik-baik saja. Ternyata jika Don melakukannya suka sama suka, maka serambi lempitnya tak akan menggigit. Keesokan paginya, Don ingin pergi ke kantor polisi. Rencananya Don akan mengakui bahwa penyebab kematian Toby karena dirinya. Namun Ryan malah mengajak Don untuk mantap-mantap lagi. Don yang merasa keenaan, ia pun tak bisa menolaknya. Saat mantap-mantap, temannya Ryan menelpon. Ternyata Don hanya dijadikan bahan taruhan oleh Ryan. Alhasil serambi lempit Don pun menggigit rudalnya Ryan. We made a bet. Then I could. You made a bet.
about me. When I had taken Shit. Setelah itu, Don memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Don mendapat kabar buruk. Kabarnya yaitu ibunya Don meninggal dunia. Di waktu yang bersamaan, Bill mengusir Brad dari rumahnya. Mendengar hal itu, Brad malah mengajak Bill untuk berantem. Di saat Brad dalam keadaan terdesak, ia mengeluarkan anjingnya. Setelah itu, Brad mengatakan bahwa ia sangat kesal dengan Bill karena menjadikan Don menjadi saudara tirinya. Padahal Brad sangat mencintai Don. Karena hal itu, Bill pun meminta maaf ke Brad. Setelah itu, Bill dan pacarnya Brad ke rumah sakit. Di sana mereka menjumpai Don. Dan pacarnya Brad meminta maaf ke Don karena pada saat ibunya tergeletak di lantai, Brad melarangnya untuk membantu ibunya. Bahkan pada saat itu pula Brad memaksanya untuk mantap-mantap. Mendengar itu, Don pun pulang ke rumah. Lalu Don dandan secantik mungkin. Setelah itu, Don mengajak Brad untuk mantap-mantap. Saat mantap-mantap inilah serambi lempit Don menggigit rudal Brad hingga putus. Parahnya lagi, potongan rudal Brad dimakan sama anjingnya sendiri. This way eventually, didn't we? Setelah itu, Don pergi tanpa tujuan dengan sepedanya. Saat di tengah jalan, ban sepeda Don bocor dan Don pun mencoba mencari tumpangan. Setelah Don mendapat tumpangan, ia dibawa ke SPBU yang sudah tutup. Ternyata yang membawa Don ini seorang kakek-kakek. Lalu Don ingin turun dari mobil, namun kakek ini malah meminta jatah. Dan Don pun hanya tersenyum saja. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.